seseorang yang mau rujuk kembali gitu mungkin apakah ada pengukuhan pernikahan gitu nggak sih atau seperti apa, Bu? Ya, kalau secara umum sih nggak ada pengukuhan seperti pernikahan sebelumnya ya. Tetapi dalam sinode-sinode tertentu atau gereja-gereja tertentu ada yang namanya pengukuhan kembali seperti itu, atau seperti bukan merevisi ya, tapi memperbaharui janji pernikahannya kembali sih seperti itu. Seperti pemberkatan kayak awal pernikahan itu atau gimana? Uh, Tidak sama persis ya, tetapi ini seperti lebih ke penguatan dan pengukuhan akan janji pernikahan yang udah pernah mereka buat sebelumnya, dan pastinya dalam perkembangan dan perjalanan pernikahan itu ada banyak yang berubah ya, sehingga juga mungkin ada visi yang kemudian berubah, sehingga itulah yang diperbaharui gitu. Tapi kalau untuk prosesnya sendiri apakah akan sama gitu, Bu? Mungkin dengan proses awal pemberkatan di depan pendeta gitu saling mengucap janji gitu. Hampir sama sih, tetapi memang ada perbedaan-perbedaan sedikit antara pernikahannya dan apa sih namanya, merevisi kembali janji pernikahannya seperti itu. Tapi tetap ya, Bu, di hadapan pendeta ya, Bu? Iya. Iya, mungkin kalau ngelihat Randy ini kan udah mulai proses ya. Mungkin apakah mereka akan ada pembaptisan ulang gitu atau gimana? Iya, kalau persoalan pembaptisan secara umum kita memahami bahwa pembaptisan itu sebagai meterai atau tanda bahwa seseorang ini menjadi milik Kristus gitu. Tetapi ada dalam gereja-gereja atau aliran-aliran gereja Protestan juga ada beberapa yang kemudian bisa memakai itu sebagai meterai juga untuk apa ya namanya, seperti yang tadi disampaikan itu, pembaptisan kembali gitu. Bu, tapi ada syarat-syarat khusus gitu nggak sih ketika seseorang mau melakukan rujuk di dalam maksudnya dalam apa ya di hadapan pendeta gitu? Kalau rujuk secara khusus tidak ada hal yang terlalu spesifik yang harus dilakukan ya. Hanya saja dibutuhkan komitmen kembali untuk membangun kembali rumah tangganya, seperti itu saja sih. Itu selebihnya sih tergantung dari ajaran ataupun tata cara dari gereja masing-masing seperti apa. Tetapi secara umum komitmennya yang diperbarui kembali seperti itu. Tapi tetap ya kayak untuk proses ke dukcapil kayak gitu tetap ada ya, Bu? Enggak sih, sepanjang kan kalaupun mereka udah menikah sah, dalam proses perceraian itu kemudian ada rujuk kembali, itu kan belum sampai ketok palu ya. Jadi nggak perlu sampai ke dukcapil sih, karena di dukcapil kan masih sah ya, karena prosesnya masih berjalan, belum ada putusan seperti itu. Tapi untuk proses rujuk begini memang kalau di agama apa di Kristen sendiri mungkin banyak atau mungkin seperti apa sepengetahuan Ibu? Ya banyak sih seperti ini, bahwa pada akhirnya kan mereka akan kembali ke gerejanya masing-masing nih. Kita punya kasus nih seperti ini. Nah, gereja selalu menyarankan agar dipikirkan kembali, bermediasi kembali, karena kita menganut pernikahan sekali seumur hidup seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita hindari yang namanya perceraian seperti itu. Gitu sih. Iya, tapi kalau Ibu juga ngikutin ya terkait dengan Randy sama Lady, mungkin gimana sih ngelihatnya sekarang mereka sudah kembali baik lagi, mungkin dia juga apa ya ke pendeta seperti itu memang ada ya, Bu, maksudnya untuk apa sih kayak untuk kayak kita saling curhat gitu loh. Ya baik, memang saya ikutin dan senang ya, sebenarnya senang banget karena pada akhirnya mereka bisa rujuk kembali. Nah kalau kita di PGI sih melihat isu besarnya ya, bahwa kita melihat juga perceraian itu juga sesuatu yang dilarang oleh agama kita, dan biasanya yang menjadi korban selalu anak gitu. Sehingga kalaupun saat ini ada banyak pernikahan yang terancam cerai tapi kemudian rujuk, kita sangat senang sekali. Dan saya pikir bukan hanya di Kristen, tapi siapapun kita, ketika kita ada dalam persoalan, jangan lari ke tempat lain, tetapi larilah ke istilahnya apa ya, ke hamba Tuhan ataupun ke pemuka agama yang kita percaya, karena mereka sebenarnya juga bisa menjadi teman curhat kita, teman bertukar pikiran apa yang sebaiknya kita lakukan dalam situasi atau persoalan yang kita hadapi sih, seperti itu. Kalau dari sisi pendeta sendiri apakah sering kayak maksudnya menyarankan gitu, maksudnya untuk kalau misalnya visi misinya gitu apakah saling tukar pikiran gitu juga nggak sih, Bu? Iya, di kita ada yang namanya, itu kalau bahasa umumnya konseling ya, tapi kalau kita tuh kayak pastoral gitu. Nah, jadi di situ akan digali dan didalami gitu. Dibiarkan aja dulu mereka ngobrol, apa sih yang kamu rasakan gitu.
Apa yang kamu rasakan, apa yang menurutmu kurang pas selama ini, menurutmu sendiri apa yang harus dilakukan gitu. Jadi kita hanya sebagai penuntun saja untuk membawa mereka menyadari mereka ada di situasi apa dan apa yang mau mereka lakukan selanjutnya, seperti itu. Oh, artinya kayak sebagai mediasi ya? Iya. Apa sih kayak ini antara keduanya gitu Iya, ya? seperti itu. Tapi biasanya kalau sudah melakukan hal kayak gitu tuh mungkin apa sih biasanya selain apa yang dilakukan pendeta, mungkin selain ngasih visi misi, mungkin apakah si lakinya ngasih petua gitu jangan mengulangi perbuatan lagi atau gimana gitu? Iya, dalam proses pastoral itu aktivitas utama yang dilakukan adalah mendengar dulu, gitu kan. Jadi kita mendengar dulu, setelah itu kita menelaah kira-kira persoalannya sampai di mana, seberapa parah atau seberapa sulitnya ini, bagaimana memperbaiki itu, baru kemudian kita berbicara lagi dengan mereka tentang apa sih yang harus kalian lakukan gitu, dan apa yang menurut firman Tuhan harus kalian lakukan tuh seperti apa, seperti itu sih. Jadi memang di dalamnya juga ada petua, anjuran dan lain sebagainya. Tetapi pada akhirnya keputusan terakhir itu ada di mereka sendiri. Artinya memang peran penting pendeta itu mungkin seperti itu ya, Bu? Ya, kita kayak membuka alur pikir aja gitu. Karena kan setiap orang yang berada dalam persoalan, siapapun dia pasti akan sangat sulit melihat persoalan itu secara utuh. Jadi butuh istilahnya orang ketiga lah untuk bisa membantu mereka melihat persoalan ini secara jelas. Oh, oke. Mungkin terakhir nih terkait mereka kan juga mau katanya mau artinya memang harus ke gereja gitu atau enggak sih, Bu? Mungkin kalau untuk apa pengukuhan kayak pemberkatan gitu apa bisa dilakukan di rumah atau gimana? Ya, tergantung dari pengajaran masing-masing gerejanya ya. Tetapi ada baiknya juga itu dilakukan di gereja sehingga sebagai satu pengingat bagi mereka juga bahwa apa yang kalian lakukan ini, apa yang kemudian kalian lakukan bersama, komitmen bersama ini itu dilakukan di rumah Tuhan. Dan itu di hadapan Tuhan. Jadi bukan di hadapan manusia. Manusia, hamba Tuhannya, pendeta itu hanya sebagai saksi. Gitu. Itu aja sih. Oke, terakhir Bu, pesan ada buat Lady sama Randy mungkin. Iya, dalam pernikahan pasti akan ada persoalan ya. Hari ini bisa diselesaikan dan hari ini juga bisa menjadi pembelajaran bahwa ke depan akan ada banyak tantangan juga dalam pernikahan. Tapi ingatlah bahwa hari ini ketika kalian udah bisa menyelesaikan persoalan dengan baik, diharapkan ke depannya pun demikian dan belajar dari kesalahan masing-masing, seperti itu aja sih. Oke. Kemudian